Oh iya, masih bolo I, masih bolo K, masih bolo J, masih bolo D, itu Pokok tadi saat itu, ini ada bolo D. Pengurus masih kita undang, ada juga yang hadir delegasinya, ada yang rata-rata menginginkan satu Adam terus. Jadi otomatis tidak ada penolakan saja waktu pembentukan awal ini. Malah semua antusias ketika ada ide, langsung menyambut semua merespon positif. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur. Dr. Sahabudin MP. Ini Sahabudin Laning MP. Beliau Ketua Forum Komunikasi Islam Bumi Tamalendra Permai (BTP). Ya. Selamat datang, Ustaz, di studio kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat, Ustaz? Segar-segar ini. Alhamdulillah. Semoga selalu berbagai kesehatan. Ini kita rencana ini menjadi seri pertama dari diskusi kita menghadirkan ketua dan pengurus komunitas dan organisasi dakwah dan tarbiyah. Ya. Ini bagian dari upaya kita untuk lebih mendekatkan aktivitas dakwah dan tarbiyah dari komunitas-komunitas dakwah. Ya. Nah, pada hari ini fokus BTP dulu nih yang menjadi perdana. Ya, cerita tentang fokus BTP. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Kami juga berterima kasih diundang ke sini dalam rangka silaturahim, ya. Silaturahim, mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa saling membagi share tentang kegiatan dakwah yang merupakan hal pokok dalam penyebaran syariat agama Islam ini. Ya, terima kasih. Cerita, Ustaz, dari awal kenapa sih fokus BTP ini ada tiba-tiba sampai sudah 2020 ini? Iya. Konon katanya dari 2005, Ustaz. Iya. Kira-kira fenomena apa yang membuat ketika saat itu fokus BTP muncul hadir sebagai salah satu komunitas Islam di kawasan BTP? Iya. Terima kasih. Jadi kawasan BTP ini kalau kita melihat kronologi awalnya itu kan BTP ini dimulai sejak tahun 1991. Kemudian 92, 93 seterusnya itu sudah mulai ramai. Ya, setiap pulau-pulau itu mempunyai tempat ibadah masing-masing. Masjid setiap pulau ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Ya, sampai sekarang ini. Fenomena sosial di BTP ini sudah mulai muncul di tahun awal-awal. Bahkan di awal BTP itu tahun 93 ada semacam perang antar etnik BTP. Perang antar suku, perang antar agama. Iya. Antar blok. Itu ada. Sehingga para pengurus masjid ini untuk menguatkan ukhuwah ini kita perlu saling dita'aruf, ya. Kita perintah Allah juga, kita saling kenal mengenal satu sama lain. Apalagi antara satu komunitas, antara satu suku, saling kenalan. Jangan sampai semakin kesana semakin ramai BTP, umat ini juga semakin butuh media untuk silaturahim. Sehingga pada tahun 2005 tokoh masyarakat BTP yang awalnya saat itu diinisiasi oleh beliau Dewan Suro, Dr. Jiran Kami Baso MC. Beliau sudah sekarang berisi di Jakarta. Itu pengurus masih beristiqomah saat itu. Mengajak kita untuk berdiskusi bagaimana kalau kita membentuk satu forum yang bisa mewadahi umat ini. Kita menghubungi beberapa tokoh termasuk sekarang Ansar yang juga pada awalnya menjadi ketua pertama. Kita menghubungi beberapa masjid di atas yang muamalah, Pak Ali Supardi. Ada juga di Pulau I, di Pulau K, di Pulau H, pertama Rodi, kita mulai komunikasi dan semua sepakat kita membentuk suatu forum. Ya, awalnya
kita mengadakan pertemuan di masjid-masjid. Oh. Nah, pindah-pindah masjid. Oh iya. Masjid Polo I, masjid Polo K, masjid Polo J, Iya, iya. masjid Polo B, ada Polo tadi saat itu, ada Polo B. Pengurus masjid kita undang. Ada juga yang hadir delegasi ini, ada yang rata-rata menginginkan satu Arab terus. Jadi otomatis tidak ada penolakan saja waktu pembentukan awal ini. Malah semua antusias ketika ada ide langsung menyambut semua merespon itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah setiap pengurus masjid Utusa ini sangat merespon. Dari Hidayatullah juga ada satu pengurus masjid sangat merespon untuk diarahkan segera membentuk forum ini. Namun pada saat awal itu ada beberapa nama yang diusulkan masjid. Ada yang mengusulkan forum pengurus. Nama organisasi ini. Organisasi ini pada saya bicarakan. Apa saja? Forum pengurus masjid SBTP, forum musyawarah masjid SBTP, forum umat dan jamaah masjid SBTP. Saya ingat, karena saya catat itu kurang lebih 20 nama itu. Alternatif pilihan nama. Iya. Mengerucut menjadi 14, mengerucut jadi 8. Terakhir itu disetujui forum komunikasi Islam BTP. Itu saya ingat di Masjid Nur Rahmah Blok J. Itu yang berkembang. Iya. Sehingga sampai di awal terbentuknya itu dideklarasikan di lapangan belakang itu kita pernah mengundang pada saat itu Pak Syahrul Yassin Limpo, wakil gubernur pada saat itu. Ustaz Abdul Aziz Khan saat itu anggota DPD dari Pemerintah Sosial. Nah, sehingga pembukaan pertama itu dihadiri oleh Bapak Wali Kota Makassar, Pak Haji Ilham Arif Siraji dari lapangan. Nah, itulah berkembang dan ketua pertamanya adalah Pak Yusri Muhammad Ansar, sekarang sudah Profesor Ansar dari Politik. Dan otomatis ketika nama Islam dibawa-bawa, biasanya kan ada kecurigaan dan lain-lain, Ustaz. Itu tidak muncul di permukaan itu ketika ide wadah ini dimunculkan. Justru nama Islam itulah yang mempersatukan kita ini, karena di BTP ini dengan masjid-masjid dari setiap blok yang saya katakan tadi, ada yang 1 dan 2 masjid dengan nama Islam itu akhirnya ada wadah besar. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita bersaudara dengan nama Islam. Nama Islam itulah yang mempersatukan kita. Ya, tadinya forum komunikasi, ada juga masjid dai dan pengurus, macam-macam, ada beberapa nama-nama itu. Disingkatlah tadi forum komunikasi Islam. Islam itu yang mempersatukan. Iya. Awalnya apa ya? Dari jumlah masjid yang pengurus masjid yang bergabung itu mulai dari yang sedikit atau sekarang semakin banyak atau bagaimana? Alhamdulillah. Dulunya mungkin ada 1-2 masjid yang masih mempertanyakan sesungguhnya. Jangan sampai forum ini tujuannya adalah rangka politik, dalam rangka pengarahan massa dan sebagainya. Tapi karena kita murni mengatakan bahwa ini dalam rangka mempersatukan umat, ada semacam wadah persatuan antar pengurus jamaah. Akhirnya sedikit demi sedikit setiap periode demi periode semakin dipercayalah pengurus masjid, hampir hingga sampai periode terakhir ini, yang mana pada periode pertama itu Prof. Ansar yang ketuanya 2 periode, 3 tahun. Kemudian pada periode berikutnya, periode ketiga, Pak Dr. Samudin Ode, pengurus masjid dari Blok H dan Persegi, 2 periode juga, 6 tahun. Nah, terakhir 2017, pengurus masjid mengamanahkan secara aklamasi, musyawarah mufakat, saya mengamanahkan sebagai ketua. Itu 2017 sampai 2020 saat ini. Terhimpun berapa masjid? Masjid yang kita data itu kurang lebih sekitar 50 masjid. 50 masjid. Kawasan BTP ini. Itu hampir 100% atau masih ada masjid yang belum memutus pengurusnya untuk bergabung atau bagaimana? Sepengetahuan kami, karena kita juga melakukan pendekatan ke masjid-masjid. Jadi kita turun ke masjid-masjid melakukan gerakan-gerakan dakwah. Karena tentunya kan ada masjid baru saat ya. Ada masjid baru, ada beberapa masjid yang baru. Maka kita sekarang kalau ada masjid baru kita datang pengurus. Di forum ini ada juga program-program dakwah dan turun ke masyarakat. Untuk namanya
kemudian mutali silaturahmi. Jadi yang membuat ini fokus menjadi cepat berhimpun nih, Seth, karena kegelisahan bersama, Seth, ya? Ya. Karena masalah sosial itu. Ya. Jadi sebenarnya memang kegelisahan karena masalah sosial, bukan bukan terkait dengan masalah Islam, masalah apa ya, Seth, ya? Iya. Tapi kemudian itu berkembang ke situ, ke arah situ, Seth. Artinya bahwa tadi kan ini kan Islam kan rahmatan lil alamin. Ya. Dengan Islam itu datang membawa keteduhan, kesejukan. Ya, kita pun bisa mendekati dengan pendekatan rahmatan lil alamin itu. Ya. Sehingga kita gampang masuk kepada saudara-saudara kita, pengurus masjid, tidak tujuan-tujuan lain, tujuan walaupun di tengah-tengah perjalanan mungkin ada satu dua ya, teman-teman kita yang sedikit istilahnya berafiliasi sedikit. Ini juga tujuannya amar-ma'ruf nahi munkar, tujuannya amar-ma'ruf nahi munkar juga. Itu masuk ke gerakan politik, untuk mengambil peran dengan niat bahwa kalau saya mungkin di atas, saya mungkin bisa lebih besar manfaatnya bagi masyarakat. Nah, itu mungkin juga. Tapi memang difokus dan diperbolehkan itu, Seth? Di dalam anggaran dasar itu yang masuk ke pengurus partai politik, maka kita minta untuk fokus dulu ke sana, politik. Tetapi untuk bergabung dengan pengurus kita ya silakan saja, tidak masalah karena politik juga kan. Tapi memang sejauh ini masih relatif steril, ya. Belum ada kepentingan politik yang sangat dominan atau bagaimana? Saya katakan tadi ada satu dua teman secara personal. Secara personal satu orang yang namanya mungkin mengambil manfaat ya. Ini masa BTP ini masa BTP lumayan. Iya, lumayan. Kalau kita lewat ini seksi ini fokus BTP, Tidak ada godaan kepada ketua, biasanya dari apa ya, dari orang yang mencalonkan dari wali kota apa semua didatangi atau apa agar ada suara. Sering kita ada cerita menarik, aja namanya dalam rangka program keumatan ya, itu ya kita silakan menyampaikan program-programnya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan keumatan. Sebelum kita jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa fokus forum ini ada 7 bidang. 7 bidang itulah yang awal pembukaan tadi itu untuk merangkum seluruh kepentingan, merangkum seluruh keresahan masyarakat tadi ini, maka dibentuk 7 bidang itu untuk melayani tadi itu. Apa saja? Pertama itu bidang dakwah pendidikan. Dakwah pendidikan. Dakwah pendidikan ini, kita sudah tahu dakwah bagaimana kan? Pendidikan. Terus ada bidang kajian pengembangan. Kajian pengembangan itu. Ada wacana dan isu-isu terbaru. Apa yang bisa kajian tentang dakwah dan pendidikan, hal-hal yang bisa dikaji. Kemudian hubungan kelembagaan, hubungan lembaga. Kemudian perlindungan hukum dan HAM. Terus usaha koperasi dan ekonomi syariah. Terus pemuda, seni dan olahraga. Dan kemudian pemberdayaan majelis taklim dan keluarga sakinah. Dari 7 bidang ini, masing-masing bidang ini apa andalan masing-masing ini yang nampak sampai saat ini masih kelihatan berdinamika? Nah, di pengurusan saat ini 2017 itu kita melanjutkan program-program yang sudah terbentuk yang perlu dilakukan dulu. Jadi 2017 kita memulai gerakan salat subuh berjamaah itu dari masjid ke masjid. Setiap ahad subuh kemarin itu kita dari masjid ke masjid. Seluruh pengurus dan kita mau mengharapkan semua pengurus, tapi karena yang hadir itu ya kan namanya subuh itu sedangkan dekat rumah saja. Ini tantangan. Salah satu juga tantangan bahwa yang kita bisa komitmen untuk bangun subuh ya tadi itu. Masih berjalan gerakan salat subuh. Untuk sementara ini tahun ini mungkin juga karena pengaruh pandemi ini. Iya betul. Itu dulu berjalan hampir 40 masjid, belum semua yang kita datangi setiap hari Ahad. Itu dakwah pendidikan ya. Kemudian kegiatan dakwah dari masjid setiap, jadi kita mendukung program-program masjid. Ada program masjid untuk dakwah dan sebagainya, kita masuk ke situ. Mengorganize dai juga, salah satunya itu. Kita juga mengharapkan itu dakwah itu organisasi. Ada masih dai yang ceramah Jumat, pengajian dan sebagainya, tapi ini belum maksimal juga. Masih melakukan kegiatan seperti itu.
Terus kajian pengembangan sudah tadi, kemudian hubungan lembaga ini seperti kita menyambung tali silaturahmi kepada pihak-pihak pemerintah, kecamatan, kelurahan, polsek, polrestabes dan Kapolda. Kita juga di awal pengurusan ini kita langsung menyuruh Kapolda dan alhamdulillah kita rencana untuk Pak Kapolda saat itu Pak Irjen Pol Umar Setiono, tapi kita hanya diterima oleh namanya Dimas, Kombes Parkir apa itu. Bincang-bincang alhamdulillah, sangat cair. Kemudian tahun lalu kita ketemu Pak Kapolrestabes, Pak Suryati. Itu juga kalau orang kata tadi menyambung, namanya umat Islam kan kita harus menyambung itu tadi kan. Hubungan kelembagaan, terus bidang perlindungan hukum dan HAM. Itu juga membawahi lembaga bantuan hukum umat. Jadi fokus itu adalah lembaga bantuan hukum umat. Itu menangani perkara-perkara. Bahkan dari lembaga ini kita sudah menangani persoalan Rohingya kemarin. Komisi Rohingya dari anggota Dewan Kota, khusus IJ berjalin. Tadi lewat LBH ini untuk ke DPR provinsi menyampaikan beliau Rohingya tadi. Persoalan-persoalan internal juga kita bisa komunikasi lewat LBH kepada masalah-masalah LBH itu ya. Terus koperasi belum maksimal berjalan. Pemuda sudah berkiprah, pengembangan TPA, kemudian kegiatan-kegiatan pemuda, seperti kemarin kirap di 1 Muharram itu diadakan kirap seperti kita sudah diadakan 2 kali. Terus yang terakhir ini ada juga sosial di bidang koperasi sosial dan itu ada terakhir kemarin layanan umat, layanan ambulans. Nah ini yang paling mudah ini anak langsung dari pengurus adalah layanan ambulans ini. Alhamdulillah di bulan 2 kemarin kita meminta penyaringan kepada masyarakat merespon daripada permintaan masyarakat untuk pengadaan ambulans. Dalam jangka waktu 2-3 bulan alhamdulillah ambulansnya sudah ada. Sudah dibeli baru 1 unit kan? 1 unit dan kita donatur ada yang 1 juta, 100, 500. Tapi sejauh ini dengan cuma 1 unit ini masih bisa mengakomodir kepentingan kebutuhan umat Islam dan masyarakat BTP secara Insya Allah, mudah-mudahan ini juga sudah ada manajemennya, sudah manajemen yang berjalan lewat pelayaran itu mengatur bagaimana melayani umat ini. Jadi yang diutamakan adalah jenazah. Jenazah dulu nomor 1, diantar ke daerah, diantar ke mana. Mekanismenya bagaimana jika masyarakat atau ini hanya untuk kepentingan masyarakat BTP saja untuk sementara atau bisa di luar masyarakat BTP? Kita maksimalkan di masyarakat BTP dulu. Kira-kira bagaimana mekanismenya untuk bisa memanfaatkan fasilitas umat? Kita menghubungi langsung karena ada nomor teleponnya. Ada nomor telepon langsung saya hafal. Di mobil itu ada nomor teleponnya. Bisa juga komunikasi langsung dengan pelayanan dengan humasnya itu ada mekanisme. Sudah kita melayani jenazah, pengantar jenazah itu bahkan sudah pernah sampai ke Masamba itu. Masamba ini 2 kali ke sana karena waktu ada bencana alam ke Masamba itu ambulans juga ke sana untuk membawa bantuan. Free atau ada biaya administrasi atau apa? Kita mengupayakan untuk memberikan layanan secara gratis, tetapi ada juga masyarakat atau jamaah yang ini silakan untuk operasional karena betul-betul ini kita mengandalkan dari umat ini dari umat ada yang kita itu bensinnya operasional selama perjalanan itu kita sarankan. Selain yang dijaga betul di fokus ini soal kepentingan politik, hal sensitif lain misalnya apa ya? Ada perbedaan ormas dan lain-lain. Kira-kira ada cerita yang sensitif atau menarik tidak ada? Ini juga saya kira sangat menarik memang di BTP ini walaupun 1 kecamatan atau 2 kecamatan Taman Ria di negaranya tetapi sangat heterogen. Banyak sekali, beraneka sekali suku, etnik, agama, profesi dan sebagainya. Ormas, apalagi ormas ini. Ormas di BTP ini saya ingat waktu kita musyawarah tahun 2017 itu kita duduk dari kelompok NU Muhammadiyah, Hidayatullah,
terus Wahda, Iya, iya. Salafi, tapi dulu semua satu majelis. Oke. Jadi kita lihat wah luar biasa ini. Bersama tanpa memandang masing-masing bermanya perbedaan paham itu ya, Iya, iya. hal-hal yang kan terjadi terjadi Betul, pendapat. betul. Tapi kita duduk bersama satu. Iya, dalam rangka apa aja tadi? Bersatu atau persatukan itu Iya. tadi. Iya. Nah, kalau walaupun di luar itu terkadang berjalan sesuai dengan kegiatan masing-masing. Oke. Ya, kegiatannya masing-masing seperti Hizbut Tahrir itu sering mengadakan demo-demo. Iya, iya. Kita juga biasa memfasilitasi itu. Kalau dalam protes terhadap pembakaran kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah itu, ya kita juga akan demo di lapangan itu. Kita memanggil menyurat ke Kapolsek, Pak Kapolsek akan turun memprotes namanya ini tadi pembakaran kalimat la ilaha illallah itu Pak Kapolsek akan datang. Tapi kan kita secara damai juga. Iya. Jadi intinya relatif perbedaan manhaj, ideologi dari ormas-ormas Islam ini relatif tidak terlalu mengganggu uhuah di fokus BTP saja. Di forum ini ada juga kita punya grup. Di grup itu kurang lebih 200 anggotanya itu dari utusan masing-masing itu. Urus masing ini, urus ini dari kelompok ini, ada semua di situ. Jadi terkadang satu oknum dari kelompok ini mengirim video, memancing debat misalnya. Terjadi perdebatan. Perdebatan di sana, terjadi perdebatan. Sudah ada juga yang dari pihak lain, itu harusnya kita berdebat seperti itu. Masing-masing punya pendapat yang mempunyai dasar ya, dasar. Tapi saya katakan bahwa itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan wawasan kita, wawasan kepahaman kita bahwa ini ada dasarnya, silakan. Tetapi kalau sudah menyerang pribadi masing-masing, menyerang kelompok itu ya jangan. Ini baru saudara kan. Kita mengalukan ada juga yang biasa keluar dari grup karena tidak tahan. Tapi tidak ada masalah yang terlalu serius. Betul. Iya, biasa dinamika ya. Jangankan fokus BTP yang menggabungkan orang yang berbeda, organisasi berbeda, satu komunitas saja biasanya. Saya katakan bahwa di dalam satu masjid saya pengurus masjid saja itu ada perbedaan pendapat. Betul. Satu pengurus ya. Iya. Jadi itu saya kira wajar-wajar saja. Kita mendiskusikan kan. Relatif memang tidak ada masalah yang sangat besar saja. Masih aman-aman saja ini. Alhamdulillah. Saya kira alhamdulillah BTP ini kalau menurut saya buah kita sih bagus. Buah kita masih bagus. Kita juga tidak melihat terjadi ada kenakalan juga remaja. Tidak ada juga. Dulu ya. Di belakang itu biasa ada semacam balapannya. Tapi kan pada akhirnya juga sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, menurut saya kondisi BTP mudah-mudahan bisa kita bertahan dengan keberagaman yang ada. Kita bisa meningkatkan kuat. Ini kan BTP ini kayak sudah jadi kota baru ini, Sir. Ya. Jadi kota baru sekarang ini, kota di pinggiran kota ini. Dan tentunya segala sektor usaha bisnis ini sudah mulai melirik ini, termasuk usaha yang berbau-bau hiburan malam, kafe yang menjajakan minuman mungkin apa itu dalam radar pemantauannya fokus itu, Ustaz? Kita sudah forum komunikasi periode lalu itu kita sudah mencanangkan itu ada namanya program pembebasan BTP dari maksiat. Ada program syariah namanya. Program syariah itu ini juga kita gaungkan itu memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Syariah. Kemudian pemberantasan takluk besar kemudian miras tadi segala hal yang berbau miras itu kita pindahkan dari BTP. Ini clear ini, tidak ada miras di BTP. Fokus sudah. Kita sudah declare itu bahwa berantas maksiat dari BTP, miras, narkoba dan sebagainya. Terus menutup
menurut aurat bagi keluarga muslimah. Kemudian pengaturan rumah-rumah kos. Rumah kos kan dulu itu ada juga gejala seperti gejala sosial. BTP itu dekat dengan kampus, dekat rumah sakit, kos-kos ini banyak. Terkadang di satu tempat rumah kos itu ada apalah anak-anak atau mahasiswa yang kita temukan bukan makanya satu kamar. Nah, inilah kadang di blok itu melaporkan ke RW-nya, tadi melaporkan lagi, dan itu kalau masyarakat sudah tidak sabar mereka datangi itu, ya bisa saja di sweeping ya. Itu juga yang kita melakukan upaya pengaturan rumah kos supaya jangan terjadi pencampuran bintang. Itu ada dakwah kita ini. Kalau untuk kasus-kasus gini, fokusnya yang turun atas nama fokus turun langsung atau masih mengutamakan dulu apa ya RW, RT, tokoh di sekitar situ? Kita negosiasi, dalam negosiasi selalu dengan jalan negosiasi kita berupaya pendekatan, sampaikan mereka tahu sampaikan dengan cara berhikmah. Jangan melakukan ini adalah penyakit sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, jangan. Kalau sudah juga disampaikan berulang-ulang kali begitu lewat RW-nya, kita laporkan ke aparat keamanan. Fokus BTP ini kira modelnya ini serupa dengan apa sih, Ustaz? Kan misalnya jangan sampai orang menyebut fokus BT mirip-mirip kayak FPI misalnya atau apa gitu. Kira-kira lebih cenderung gimana sih sebenarnya sosok dari artinya bahwa ini adalah gerakan dakwah. Gerakan dakwah dan pendidikan. Makanya kita mulai mengutamakan dakwah dan pendidikan. Dakwah kan kita melakukan itu. Tetapi kalau dalam kondisi kita sudah menyampaikan berkali-kali menyampaikan, kan mereka masih tetap melakukannya. Kita juga bersama dengan aparat, meminta aparat untuk bersama-sama itu memberikan tindakan tegas, tindakan tegas untuk jangan lagi melakukan seperti itu. Jangan lagi bisa menyampaikan dengan baik. Tapi memang kayak nampaknya keberkahan keberadaan fokus BTP ini kayaknya dengan perkembangannya BTP ini ramai, sudah mulai padat, ramai dan crowded, tapi alhamdulillah kayaknya tidak ada hal-hal yang saya melihat kita juga melihat seperti itu. Bahwa kalau dalam satu kawasan itu berkembang itu gerakan dakwah, ini malah kita mendengarkan bacaan-bacaan Yesus di misi-misi, ada seruan-seruan seruan-seruan itu, maka itu kewasiat akan lari sendiri. Pernah dulu, ada apa namanya itu, di sana itu, pengurus yang lalu itu bersepakat untuk menyurati bahwa kawasan BTP diharapkan jangan ada semacam itu. Dianggap kalau memang hal itu kurang bagus ke masyarakat, gantilah dengan kegiatan lain yang lebih mendidik masyarakat ya. Dan itu tempatnya dekat dengan pusat pendidikan sebenarnya dengan masjid. Akhirnya sekarang ini saya sudah tidak ada lihat lagi. Mungkin memang karena masyarakat tidak merespon kegiatan seperti itu. Pikirannya bahwa di BTP ini adalah suasana pemukiman ini Islami lah, pendidikan yang Islami. Janganlah dicampur dengan kegiatan-kegiatan yang berbau hal-hal yang memancing kemaksiatan pemainnya ya. Betul. Saya mau melihat seperti itu karena suasana kita di sini kan aman-aman saja ya. Aman saja. Kalau ada hal-hal kan kita senantiasa berkoordinasi dengan komisi juga. Semoga ke depan. Hidayatul juga kan dengan Hidayatullah kita senantiasa pengurus juga ketua tim syariah itu Dewan Syariah itu Hidayatullah sebaliknya. Beberapa ustaz-ustaz juga kita juga gunakan untuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Mau dibawa kemana fokusnya ke depan? Saya kira tujuannya kan amar ma'ruf nahi munkar. Masih tetap bukan. Jadi kita menginginkan BTP ini menjadi salah satu pintu gerbang masuknya kota Makassar menjadi pintu gerbang Madinah ya. Serabi Madinah. Dulu digabungkan Madinah ya. Madani. Jadi kehidupan yang sebagaimana lah kehidupan bagi Rasulullah SAW di Madinah ya. Damai, syariat berjalan dengan baik,
orang berbondong-bondong saat berjamaah di masjid, Iya. kegiatan dakwah berjalan, kegiatan usaha juga berjalan. Jangan ada gesekan antara satu yang lain, antara ini agama kelompok sebagainya. Kita bersama, sehingga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Kita juga yang dapat kenikmatan itu kalau hal itu terjadi, ya kan? Terakhir, Ustaz, Ya. apa harapan dan atau hal yang mau disampaikan kepada masyarakat atas nama Fokus BTP? Ya, terima kasih. Ini proses statementnya. Ya, sudah mulai ada. Saya kira kita semua menginginkan, masyarakat menginginkan kedamaian. Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, hadir bagi Rasulullah SAW itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah sudah menawarkan kepada kita. Kenapa kita tidak mau menerima? Ya, bagi orang-orang yang tidak masih istilahnya masih enggan menerima ajaran Rasulullah SAW ini, itulah tugas kita untuk menyampaikan selalu, mendakwakan selalu, bahwa Rasulullah SAW itu membawa tujuan-tujuan makrum, rahmat bagi kita semua. Kenapa kita tidak menerima? Maka olehnya itu saya mengharapkan kepada seluruh warga jamaah BTP ini, mari kita senantiasa tetap pada posisi kita untuk memurnikan tauhid kita, memurnikan tauhid kita, melakukan kegiatan amal ibadah. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan janji Allah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki perempuan dalam keadaan beriman, kan kita dijanjikan dengan kehidupan yang baik. Masya Allah. Tapi orang tidak mau menerima kan? Itu banyak. Maka kita selalu mendakwakan, selalu menganjurkan itu kegiatan dakwah, pengembangan dakwah. Majelis taklim juga itu subur sekali. Kegiatan-kegiatannya juga dari masjid ke masjid. Setiap 2 pekan mereka kegiatan-kegiatan itu, pemberdayaan masyarakat, lewat keterampilan. Ya, misalnya yang mudah-mudahan bisa berkembang. Masya Allah. Saya kira demikian. Masya Allah. Keren sekali ini diskusinya, Ustaz. Mudah-mudahan model fokus BTP ini bisa juga diadopsi ya, dikembangkan di kawasan-kawasan pemukiman lain yang cenderung sudah mulai padat, mulai banyak masalah dan lain-lain. Saya kira demikian, Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kami bisa undang lagi, Ustaz. Insyaallah. Terima kasih banyak. Siapa tahu nanti terpilih lagi di Mubes yang akan datang ini, nanti kami akan menculik lagi untuk mewawancarai mau dibawa kemana fokus di kepengurusan. Insyaallah. Oke. Terima kasih banyak. Makasih, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.